Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome lagi nih pastinya di video ini, di channel ini. Dan pastinya gue kedatangan sama sosok hebat, pemuda hebat. Siapa orangnya nanti akan langsung aja lo bisa cek di thumbnailnya, judulnya apa, yang pasti bentuk fisiknya seperti ini. Say hi dulu dong. Halo guys. Halo guys katanya. So sebelum kita mulai, jangan lupa untuk support channel ini juga pastinya dengan like, komen, nantinya kasih tahu kira-kira apa aja yang pengen lo kepoin sama orang ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. So let's go, kita mulai dari sekarang. Go! Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Langit biru, yeay. Halo, gimana nih Bang Langit? Kabarnya sehat? Sehat sekarang, alhamdulillah. Abang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, dan pastinya buat lo yang lagi nonton mudah-mudahan sehat juga pastinya ya. Iya, Gitu ya. tentu. Ini cakep bener nih, yang gue lagi ajak ngobrol sekarang itu adalah katanya ketua BEM cuy. Bener gak? Bener. Ketua BEM mana sih emang, kampus mana? Ketua BEM KM IPB. KM IPB. Kenapa harus ada KM-nya? Jadi itu yang membedakan antara BEM di tingkat kampus, universitas, sama di tingkat fakultas. Jadi KM itu singkatan dari keluarga mahasiswa. Oh, keluarga mahasiswa. Kalau misalnya bukan dari IPB berarti bukan keluarga mahasiswa. Keluarga mahasiswa kampusnya. Oh, kampusnya ya. Iya. Tapi ini hal yang menarik sih. Maksud gue adalah, gak tahu lu ngerasain gak sih yang namanya kesepian di mana lu kuliah tapi di rumah aja alias sistemnya online. Kerasa gak sih sepinya? Kerasa sih. Kerasa banget. Beda banget. Benar, lu angkatan berapa di IPB? 2017, 54. 54, 2017 masuknya. Ya. It's mean udah kurang lebih 3 tahun lu ngerasain offline ya? Ya. 2 2000 tahun setengah lah ya, 2 tahun 3 tahun. Kita COVID 2020 awal. ya? Ya. Gila, 3 tahun offline, gimana? How do you feel ketika tiba-tiba dibanting untuk di rumah aja? Agak sedikit stres sih pada awalnya. Gila, orang mah stresnya high, ini mah cuma just the little. Hebat Ya sih. gitulah. Gokil sih. Tapi ini kalau misalnya lu sendiri, kalau lu kan kenapa akhirnya memutuskan kuliah di IPB? Karena gue emang sebenarnya dulu gue nggak ngeliat kampusnya, tapi gue ngeliat jurusannya. Kan gue anak sekolah bisnis gitu, dan gue emang dari dulu suka bisnis, dan gue ngeliat waktu itu di IPB ada bisnis dan terbilang cukup oke. Dan waktu itu alumni SMA gue tuh adalah yang udah di IPB, jadi gue merasa wah ini chance-nya lumayan dan gue masuk gitu. Dan dia bukan ngelihat kampusnya, tapi dia ngelihat jurusan. Bentar, kalau misalnya lu ngelihat jurusannya berarti lu tuh pengen dikenal lu yang hebat, bukan karena hebat dari kampusnya dong? Iya, gue nggak mikir kampus sih waktu itu. Sebenarnya lebih supaya belajarnya tuh nyaman gitu. Karena kalau misalnya gue ngerasa ya waktu itu masuk ke jurusan yang nggak dipilih, ya akan terpaksa gitu dan nggak akan all out, dan ya mungkin aktualisasi dirinya nggak kayak sekarang gitu sih. Ngerasa nggak sih perbedaan cara ngobrolnya ketua BEM dan cara ngobrolnya yang mahasiswa biasa? Sangat terstruktur, rapi, singkat, padat, dan jelas. Emang Bang Langit Biru doang. Kenapa sih nama lu Langit Biru? Ya kalau banget ya. Kalau boleh cerita, jadi dulu ayah gue itu emang anak sastra gitu. Jadi alumni sastra Indonesia UI, dan memang suka yang berbau sastra gitu. Dan kan gue dulu lahir pasca ini ya, krisis 98 gitu. Gue lahir tahun 99 lah. Dan ayah gue ngeliat dulu katanya langit Indonesia itu tidak biru gitu. Karena ya mungkin kiasan dari kondisi negara yang gak baik-baik aja. Dan ketika gue lahir ya itu sebagai doa gitu kan, gue bisa memperbaiki kondisi bangsa ini. Gokil sih. Keren bapaknya Langit. Coba aja saya juga dikasih nama yang bagus gitu ya. Tapi gue menarik sih, Ngit. Maksud gue adalah ini kan kegiatan mahasiswa yang dimana akhirnya gue nggak tahu nih, lu ngerasa tertahan juga atau sebenarnya lu ngerasa masih all out aja ketika sistemnya menjadi tiba-tiba online. Itu lebih kemana? Lebih ketahan atau ke all out tetap? Sebenarnya lebih ketahan, tapi kita mencoba untuk cari jalan lain supaya tetap bisa all out kayak gitu. Jalan tikus biar nggak Terus maksudnya tetap memaksakan untuk all out itu akhirnya merasa terpaksa atau so far ya udah enjoy aja? Mulai bisa beradaptasi sih lambat laun gitu. Wah, bentar, lu menjabat berarti tahun 2000? 2020 akhir sebenarnya. 2020 Ya, akhir? November. November, oke. Terus sekarang udah ke-7 ya, bulan ke-7? Iya. Bulan ke-8 dong? Bulan ke-8 mungkin. Jadi karena emang sekarang adalah nge-tag recordnya adalah di bulan
Agustus, berarti masuknya ke bulan 8 lu jadi penjabat? Iya. Apa bulan ke-7? Yang mana yang bener? Atau bulan ke-9? Karena kan November kan? Bener. Iya kan? Iya. 11 kurang 8? 9. Oke, berarti bulan ke-9. Ya Allah, kayak gini aja kita ngitung guys. Iya. Oke, tapi ini kalau misalnya lu sendiri Ngit, maksudnya adalah udah ngerasa ini adalah sistemnya online. Tapi kenapa sih maksudnya lu masih mau memasukkan diri lu tuh sebagai ketua BEM yang dimana sebenarnya kan banyak aja gitu jalur lain untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan. But so why gitu, lu memilih akhirnya yaudah deh gue ikutan aja sebagai ketuanya bukan sebagai anggotanya. Sebenarnya sesimpel karena nge-BEM itu seru sih. Iya. Ya emang Seru. Iya terus? ya gue dari tingkat 1 tuh emang di BEM gitu kan sampai tingkat 3. Terakhir tuh gue ketua BEM fakultas kayak gitu di sekolah bisnis. Dan waktu itu gue punya ya ide-ide yang bisa atau pengen gue terapin lah di BMKM ini gitu. Dan gue merasa waktu itu kesempatannya cukup oke untuk maju dan ya pada akhirnya dijalanin gitu. Karena enjoy aja gitu. Tapi kalau bisa kita lihat nih ya, berarti lu sendiri Ngit, tipikalnya adalah loyal ya. 3 tahun sebagai anggota, 2 tahun anggota, 1 tahun ketua BEM fakultas, baru tiba-tiba di tahun terakhir ini adalah lu jadi ketua BEM kampus. Iya. Loyal amat sama BEM, secinta itu ya? Asik sih. Love BEM gitu. Tapi ini gitu, kalau misalnya lu sendiri, maksud gue adalah, ini kan kita ngebahas soal kayak, ya udah deh jadi mahasiswa, ini loh kegiatan mahasiswa. Kalau menurut sudut pandang lo yang mungkin kebetulan kan lu di BEM udah hampir 4 tahun Ya. jatuhnya, bahkan lebih kayaknya. Nah, sebenarnya kegiatan mahasiswa itu tuh apa aja sih yang bisa diikutin oleh mahasiswa? Apakah mahasiswa yang mungkin seperti gue yang IPK-nya biasa-biasa saja bisa mengikuti kegiatan mahasiswa yang ada? Ya pasti bisa banget. Oh, bisa banget. Iya, bisa. Kirain ada syarat khusus gitu, IPK minimal segini baru bisa daftar. Sepi nanti yang Oh. Berarti Iya. kira-kira kriteria seperti apa sih sebenarnya diharapkan untuk lo bisa nih ikut sama kegiatan mahasiswa? Ya jadi sebenarnya sesimpel lu bisa nemuin apa yang memang lu suka gitu. Karena kan sebenarnya kegiatan kemahasiswaan itu sangat luas ya. Nggak cuma di BEM gitu ya, ada himpunan, ada UKM, ada komunitas juga, gitu ada kegiatan-kegiatan dari kampus. Ya sesimpel lu bisa nemu sebenarnya lu suka apa dan pengen kayak gimana gitu kan. Sesimpel itu sih, nggak ada kayak batas IP atau apa gitu. Kalau misalnya aja nyari jodoh sesimpel itu, daftar deh gue. Tapi bener gak sih kalau kata orang nih ya, ini mah kata orang Ngit. Gimana tuh? Apa sih namanya? Kalau misalnya kita ikutan organisasi, katanya gampang dapet jodoh. Is it true or not? Iya sih, gua yakin setuju sih. Dia bilang setuju, apakah ini pengalaman lo pribadi Ngit? Iya sih. Oh, lo udah taken? Enggak juga. Ya gimana gitu lah. Gimana nih? Maksud gue adalah, oke gini, lu jomblo atau sekarang statusnya udah punya pacar? Aduh. Ya udah, kalau berat ngomongnya biasanya lagi gimana? PDKT ya. Agak gimana gitu. Agak gimana. Tapi kalau misalnya lu sendiri ngerasanya yang lagi deket sama lu sekarang lu cewek, apakah itu karena faktor lu ikutan di BEM atau sebenarnya lu udah kenal lama sebelum ikutan BEM? Sebenarnya ya karena banyak aktif di kegiatan gitu, nggak cuma BEM doang gitu. Dan gue yakin teman-teman mungkin yang di rumah yang nonton gitu juga bisa memvalidasi hal ini gitu. Karena kalau misalnya kita aktif di kegiatan kan kita ketemu lebih banyak orang gitu kan. Ya kan untuk mendapatkan orang yang kita sukai mungkin jadi lebih tinggi juga gitu. Gitu aja sih. Coba gitu ya, bener ini mah kalau misalnya nyari jodoh sesimpel nyari kegiatan mahasiswa, gue daftar deh, Ngit. Tapi nih Ngit, kalau misalnya gini, lu kan udah aktif di BEM, sebenarnya dari kuliahnya sendiri selama lu, berarti lu udah hampir 4 tahun ya? Ya. Hampir 4 tahun kuliah, berarti kerasa nggak sih, maksudnya apakah emang lu cuman ikutan sebagai organisasi aja, organisatoris, atau sebenarnya lu juga punya aktivitas lain di luar kampusnya sendiri? Sebenarnya gue punya sih. Tuh, gue sampai part time juga. Sambil part time? Iya. Di mana? Di satu brand di Jakarta. Iya. Gue nggak paham lagi sama nih orang anjir. Maksud gue adalah, lu sehebat itu ya bisa ngambil semuanya? Karena apa ya? Karena asik aja sih ngejalaninnya, iya. Asiknya seperti apa? Asiknya adalah karena kalau misalnya kita kegiatan kemahasiswaan kan kita bisa aktualisasi diri, bisa punya banyak teman. Kalau misalnya kita punya kegiatan part time kan kita bisa ada pemasukan tambahan, ada pengalaman belajar secara profesional, dan itu gue suka gitu. Karena emang ya gue suka aja gitu cari uang kan. Oh lu berarti sekarang
kuliah sambil kerja, enggak dong, kuliah sambil jadi ketua BEM sambil kerja. Iya, kurang lebih. 3 kegiatan ini. Iya. Tapi IPK lo aman. Tergantung indikator amannya nih. Oke, indikator amannya di atas 3 iya atau enggak? Iya. Di atas 3,5 Iya, sedikit lah. udah. Cum laude guys. Tapi kalau menurut lo sendiri, maksud gue adalah ini kan kegiatan dari mahasiswa sendiri. Berarti lo bisa dikategorikan adalah kura-kura ya? Iya. Kuliah rapat. Apa aja sih istilahnya kura-kura? Ya, apa kunang-kunang. Ya? Kunang-kunang apa tuh? Kuliah nangkring. Itu kayaknya gue banget aja. Kunang-kunang, kura-kura, satu lagi? Kuda-kuda, kuliah dagang. Gue baru tahu kuda-kuda. Ada lagi nggak? Kupu-kupu. Kan? Kupu-kupu, kuliah pulang. Ada lagi? Apa ya? Ya itulah. Buset, ada 4 guys. Berarti kuliah dagang, kuliah pulang, Kuliah apa? kuliah nangkring gue banget, kura-kura langit banget. Kalau lu sendiri apa nih kira-kira? Kura-kura, kunang-kunang, kuda-kuda, atau kupu-kupu? Komen ya, komen. Komen dong pastinya, jangan lupa juga untuk like juga. Tapi sebelum itu nih, gue mau berterima kasih juga nih pastinya karena dari official account Instagramnya dari BEM KM IPB akhirnya mempertemukan gue sama Langit Biru. Wah, it's such a special moment dimana gue akhirnya bisa ketemu sama salah satu pemuda hebat sih kalau menurut gue, karena gue nggak tahu gue masih masuk kategori pemuda atau udah enggak gitu Masih kan. dong. Umur 25 masih kali ya? Masih ya, yaudah berarti pemuda hebat di samping gue. Maksud gue, kenapa lu bisa kepikiran sedewasa ini gitu loh? Apakah karena faktor lu ikutan organisasi juga atau sebenarnya lu udah dibentuk sama keluarga lu sendiri, Ngit? Ya dua-duanya sih kalau gue rasa. Oke, dua-duanya. Karena memang ya didikan orang tua juga standarnya tinggi gitu kan. Jadi mau nggak mau ke bawah gitu kan. Dan di organisasi juga dapat banyak masalah yang itu bisa menempa diri kan. Gitu. Berarti itu bener ya, kalau karena gue pernah dengar kalau misalnya adalah mahasiswa itu sayang banget kalau misalnya nggak ikutan kegiatan mahasiswa seperti kayak BEM atau mungkin BPM atau mungkin yang tingkat jurusan, himpunan. Berarti itu yang bisa membuat karakter orang jadi dewasa juga sebagai problem solver. Iya, gue ngerasa gitu, ngerasa banget lah. Oke, gue penasaran, selaku ketua BEM atau bahkan jadi ketua BEM fakultas, or whatever as you are gitu istilahnya, kayak sebagai lo siapa aja, masalah terberat lo saat ini, saat jadi ketua BEM yang pernah lo pecahkan itu apa? Masalah birokrasi biasanya sama stakeholder atas. Jadi kan kita di BEM ini kan semacam apa ya, mediator lah ya kan, antara mahasiswa yang banyak itu kan. Kalau di IPB keluarga mahasiswa ada 26.000 sarjana sama vokasi gitu yang ibaratnya harus kita layani sama para pemimpin kampus gitu ataupun ya stakeholder di luar gitu, katakanlah ya rektorat dan pejabat-pejabat kampus itulah. Kan biasa mahasiswa itu punya banyak keinginan gitu kan, protes ke kita gitu kan. Ya mereka mungkin nggak berani protes langsung kan, harus lewat kita gitu. Dan kita pun ke atasnya ya agak cukup riskan kalau kita nggak main dengan cantik gitu kan, apalagi banyak kegiatan kita juga yang sebenarnya masih bergantung secara langsung kepada mereka gitu. Jadi ya masalahnya itu gitu, untuk mempertemukan antara keinginan orang dan bisa mengaudiensikannya dengan sampai goals gitu ke para stakeholder ini gitu. Kadang di satu sisi kita ditekan, di atas juga kita ditekan gitu, di mana-mana itu. Jatuhnya dia orang ketiga ya? Iya, semacam gitu sih. Orang ketiga biasanya menghancurkan, ini malah memperbagus, gila sih. Hebat kamu nak. Tapi emang jujur gue akuin sih, maksud gue adalah gue sangat salut sama, mungkin kalau kita kan sekarang segmennya adalah ke mahasiswa, berarti dalam artian gini Ngit, gue sangat apresiasi banget buat lo nih yang mahasiswa yang melepaskan segala keasikan pemudanya atau mungkin masa muda-mudanya dari nongkrong demi mencari pengalaman yang mungkin hidup hanya sekali ya. Iya, saya bilang. Wah, gila sih. Tapi seumur-umur nih Ngit, lu ngerasa sampai sekarang lebih gimana sih sudut pandang lu sama mungkin mahasiswa yang dimana mereka hanya jadi kupu-kupu aja atau bahkan ternyata dia jadi kunang-kunang aja, tidak bisa seperti diri lu? Nah, kalau gue pribadi sih nggak pengen menjudge gitu ya, mungkin masing-masing punya pilihannya yang memang mungkin dia udah linear dengan plan jangka panjangnya gitu. Karena kan orang-orang yang kupu-kupu sebenarnya kita nggak tahu nih dia di katakanlah di kosan atau kontrakan ngapain atau di rumahnya ngapain gitu. Siapa tahu dia ya kuliah pulang di rumahnya bikin konten gitu kan. Siapa tahu gitu. Kita nggak boleh underestimate juga gitu. Tapi ya kalau dari gue pribadi sebetulnya sangat
merasakan betul gitu manfaat dari kegiatan kemahasiswaan, organisasi gitu, dapat banyak jejaring, dapat banyak pengalaman gitu. Dan ya gue merekomendasikan buat teman-teman semua gitu kan, siapapun itu, terutama yang masih mahasiswa, untuk ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu, karena itu bakal menempa diri kita banget gitu. Hidup mahasiswa. Tapi lu pernah ikutan ini nggak yang kayak apa namanya demo? Aksi kayak gitu. Sering banget sih. Sering banget. Pengalaman aksi mahasiswa yang pernah lu ikutin yang sampai gila ini it's a special moment yang dimana gue gak akan lupain sampai gue akan ceritain ke anak-anak gue aksi yang mana? Ya sebenarnya di tiap tahunnya itu banyak lah aksi-aksi besar yang terjadi gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bicara ke belakang, yang mungkin teman-teman di rumah juga ingat dan tahu gitu kan, aksi terakhir tentang Omnibus Law itu yang 24 September lalu. Itu kan berat. Pecah banget ya. Berat. Dan ya. Lu turun langsung ke lapangan? Iya turun. Ya itu chaosnya itu berasa banget lah. Pengalaman yang luar biasa kalau bagi gue. Mantap. Gue apresiasi juga buat lo yang berani turun ke jalan, itu sangat mahasiswa. Oke nih, maksud gue adalah gini Ngit, sebelum kita masuk ke games gitu kan istilahnya, menurut lo sendiri Ngit, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, sebenarnya priority kita sebagai mahasiswa itu tuh apa aja sih yang lu rasain? Apakah emang pure nomor satu gue harus ikutan organisasi, atau mungkin nomor satu gue harus dapat jadi ketua BEM? Sebenarnya apa sih? Tentu kalau menurut gue yang pertama akademik dulu sih, karena itu kan amanah dari orang tua gitu kan. Jadi segala sesuatu yang lainnya itu menyesuaikan kemampuan kita dalam menyelesaikan akademik kita gitu. Kalau misalkan memang teman-teman merasa, dan gue juga merasa waktu itu bisa cukup menghandle akademik, baru tuh explore ke yang lain gitu. Sama gue juga di BEM juga, ketika memang ada urusan akademik, gue prioritas akademik dulu gitu. Walaupun ya sering skip kelas juga kalau ikut aksi gitu kan. Gak apa, gue boleh minta otak lu gak? Tukeran yuk. Sumpah ya, maksud gue adalah berarti ibaratnya kalau kita simpulin, kalau untuk yang jawaban pertanyaan ini, berarti lu tetap nomor satu prioritas lu adalah akademik. Ya. Berarti lu akan meninggalkan BEM lu di saat tugas banyak? Enggak sih. Nah lo jadi gimana tuh? Ya jangan dibentur-benturin gitu. Wih, gila. Jadi, ya manfaatin waktu yang ada sih, gitu. Kurangin waktu-waktu luang. Ya kalau misalnya ada waktu luang, daripada main game atau nongkrong ya nugas gitu, supaya nanti waktu rapat atau waktu nge-BEM-nya nggak bentrok sama kegiatan kuliah gitu sih. Oke. Ini the real last question before the games. How you manage your time? Sebenarnya simpel aja gitu, karena bagi gue sebenarnya kalau masalah manajemen waktu ya tentulah kita manfaatin tools yang ada gitu. Kalau ada tugas atau ada agenda, catat, terus masukin Google Calendar gitu kan. Gokil. Terus? Tapi sebenarnya prinsip simpelnya adalah dua sebetulnya. Oke, yang gitu. pertama. Pertama, kalau misalnya ada kerjaan jangan ditunda-tunda, ya kan. Yang kedua, ya kurangin waktu luang gitu, waktu main game mau nongkrong ya kurangin. Sesimpel itu aja sebenarnya kan. Kalau lu udah bilang mengurangi waktu game, berarti lu nggak main game sama sekali ya? Main sih sebenarnya. Jadi, tapi kan mengurangi ya. Wah. Kan jangan sampai nggak ada hiburan juga. Gitu. Oh, gokil. Nggak salah nih orang jadi ketua BEM. Oke, kalau gitu kita waktunya games. Yeay! Oke, sekarang waktunya adalah games dingit, ya dimana nanti lo akan dimasukkan atau bahkan dihadapkan sama dua pilihan, dan lo hanya boleh memilih satu secara cepat dan jujur. Siap. Oke. Kita bongkar rahasianya langit. Nggak apa-apa ya? Nggak apa. Karena ini pasti akan ada aja yang random yang dimana nggak sesuai dengan thumbnail ya. Ya, nggak apa. Biasa aja. Di luar briefing dan tidak ada briefing. Benar, nggak ada. Pertanyaan pertama, lebih memilih stay di Bogor atau balik ke kampung halaman? Stay di Bogor. Why? Asik banyak temen. Asik banyak temen apa karena ceweknya cantik-cantik? Kenapa tuh? Beneran dengan temen? Iya, kalau banyak teman. Seberapa banyak temen lo di Bogor? Anjir. Beneran, maksud gue adalah kenapa lo lebih memilih di Bogor? Maksudnya apa yang menjadi perbedaan antara temen lo di Bogor sama yang di kampung halaman lo? Di kampung halaman sebenarnya ada temen juga, tapi kan udah pada rantau juga kemana-mana gitu. Jadi nggak sebanyak itu. Kalau di Bogor kan ya teman kuliah, teman organisasi, teman komunitas, teman yang lain gitu. Jadi kemana aja enak gitu, banyak teman gitu sih. Tapi kalau yang faktor lo kerja di Jakarta, salah satu company-nya di Jakarta itu karena faktor teman atau sebenarnya faktor diri lo sendiri? Faktor diri sendiri itu nyari sih di internet gitu. Emang dasarnya dia yang keren ya. Oke, kalau gitu next question, pertanyaan kedua, jeng.
Pertanyaan kedua adalah yang pertama, pilih mana maksud gue? Pilih mana antara IPK gede atau ternyata banyak CV pengalamannya? Banyak sih pengalaman. Wow, menarik. Pengalaman apa aja yang sudah lo punya? Langit biru? Pengalaman kayaknya hampir semua pernah dicobain sih masa mahasiswa gitu. Ya Iya sih, organisasi, bener ya, organisasi. kepanitiaan. Gue juga waktu 2 tahun yang lalu ya diamanahin jadi mahasiswa berprestasi gitu di fakultas. Karena sering ikut lomba juga kan gitu. Gokil emang nih bocah nih orang. Kayak gitu. Internship pernah gitu kan. PKM juga didanai pernah kayak gitu. PKM lo lolos? Iya didanai sih. Jadi ini apa PIMNAS ya? Apa? Kalau ke Pimnasnya masih belum, tapi didanai. Didan- Didanai itu dikasih uang dari kementerian, dikasih 10 juta waktu itu. Oh beda beda tahapan lagi Jadi ya? kan, iya jadi kan lolos di tingkat kampus, dikasih uang gitu didanai, baru nanti ke Pimnasnya gitu. Wah gila, berarti lu salah satu orang terpilih untuk di kampus ya, Iya. jatuhnya gitu ya. Gokil sih. Panitia iya, organisasi Pernah. iya, berprestasi, apalagi? Internship pernah. Internship lu di mana? Ya itu part time itu. Oh, yang part time di Jakarta ini. Jakarta itu ya. Oh, udah full nih ya isi CV-nya ya. Nggak mau bagi-bagi. Oke, pertanyaan yang ketiga. Cing. Pertanyaan ketiga, Langit lebih memilih yang mana nih? Antara fokus ke cewek atau fokus ke karir? Waduh. Fokus karir dong. Ayo lo hati-hati ceweknya. Fokus karir dong. Kenapa? Ya karena karir dulu yang utama, nanti cewek bisa ngikut. Oh, oke. Bentar, karir dulu yang utama, cewek bisa ngikut. Betul. Ntar ceweknya nggak bisa ngerasain penderitaan lo dong. Waduh. Bisanya ngerasain kenikmatan lo saat di atas doang dong. Gimana tuh? Enggak dong, kan dibersamai juga sepanjang meniti karir. Oh, like a super system ya? Ya gitu loh. The one and only atau ada cabangnya? Enggak dong. Oke, mantap jawabannya, pilih karir ya pastinya. Keren sih emang ini. Ya. Orang nggak paham lagi gue. Oke, next question. Pertanyaan keempat, jeng. Pertanyaan keempat adalah pilih mana nih untuk Langit sendiri? Apakah bekerja untuk full time atau part time? Untuk sekarang Iya. part time. Kenapa? Karena masih status mahasiswa ya? Betul. Oh, tapi kalau misalnya udah lulus, pengennya ya full time. Full time. Tapi kalau misalnya full time, lu kan gini, maksud gue adalah lu kan udah kebiasaan sama jadwal lu yang padat. Ya. Someday kalau misalnya lu full time, berarti jadwal lu kan hanya fokus ke satu tanggung jawab doang. Itu nggak akan bentrok sama keinginan lo yang banyak pengalamannya. Kayaknya gue pengen full time sambil nyari freelancer juga gitu deh. Iya, imannya goyah, Bun. nyari duit gitu. Iya, jadi full time pasti tetap gitu kan. Tapi nanti paling kalau ada waktu luang nyari freelance gitu. Oh, nggak menutup rezeki yang ada ya. Iya. Emang lu dasarnya maruk kali. Iya, emang suka duit juga. Tuh kan kebongkar kan, emang keren nih bocah. Oke, kalau gitu next question, pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima, Langit lebih pilih yang mana? Deket sama dosen atau mungkin deket sama kakak tingkat? Dekat sama kakak tingkat. Ayo lo, kenapa tuh? Karena kakak tingkat pertama jumlahnya pasti jauh lebih banyak dibandingkan dosen dong. Oke. Ya kan? Gitu. Dan apa ya, prospek kedepannya itu masih panjang gitu. Ya maksudnya dosen kita tahu bukan yang bermaksud mendiskreditkan gitu, tapi ya pasti ada karir sebagai dosen dan mungkin ada karir yang lainnya gitu. Tapi kan kalau kakak tingkat karena jumlahnya banyak juga bisa kemana-mana gitu. Dan itu yang nantinya akan mungkin ya sangat membantu kita di masa yang akan datang gitu sih kalau bagi gue. Keren jawabannya. Tapi jujur gini ya, kalau yang pertanyaan yang kelima ini gue tidak bermaksud untuk menjatuhkan Langit atau enggak ya. Ya. Karena gue menanyakan ini karena ada beberapa, mungkin nggak hanya temen gue, nggak hanya temen lo, tapi mungkin temen lo juga ngerasain atau bahkan lo sendiri ngerasainnya di mana, kok ini temen gue kayak carmuk banget nih sama dosen, ya nggak sih? Ada nggak pengalaman? Ada sih. Ya kan, kayak carmuk banget. Tapi kalau someday lu punya kesempatan tanya ke dia, reason dia adalah karena gue pengen tahu gimana caranya jadi dosen, gimana caranya gue bisa mengajar nantinya, gimana caranya mungkin gue bisa mendapatkan sebuah strategi-strategi lainnya untuk di akademik selanjutnya, ya kan? Jadi sebenarnya ini bukan menjatuhkan, tapi karena di sini emang gue pengen tahu nih, maksudnya prospeknya si Langit, apakah memang pengen lanjut untuk jenjang karir pendidikan selanjutnya, atau sebenarnya yaudah gue stop dulu, gue pengen kerja dulu. Berarti it's mean lo fokusnya habis lulus langsung kerja aja ya? Iya.
nggak lanjut langsung untuk ke S2, S3, STLR? Mungkin nanti iya, tapi abis nikah. Emang target nikah lo kapan cuy? Pengennya sih tahun depan sih. 2022. 2022, doain aja. Amin ya Allah. Ceweknya spill jangan nih. Waduh. Jangan ya. Waduh. Kalau misalnya penasaran bisa langsung aja kunjungi Instagramnya Langit Biru di mana? @langitbiru71. Oke, Langit Biru 71. Atau kalau misalnya lu pengen cari tahu lagi lebih lengkapnya kira-kira ada kegiatan mahasiswa apa aja sih, khususnya mungkin di IPB, mungkin bisa langsung aja kunjungi Instagram BEM IPB-nya di mana nih Langit? @bmkmipb. Oke, gila dia hafal loh. Tadinya kirim gue ketua BEM nggak hafal akunnya sendiri. Oke, kalau gitu gue mau mengucapkan terima kasih lagi untuk sisi kiri pastinya karena sudah menyiapkan tempat ini. So prepare banget, sangat-sangat enak banget. Apalagi kalau misalnya lo mau ke Bogor, jangan sampai lupa untuk mampir ke Bogornya yang ada di sisi kiri. Nggak ada tuh sisi kanan, nggak ada sisi lain. Yang penting mah sisi kiri, cuy. Yes. Dan juga lupa juga gue berterima kasih untuk BMKM IPB karena sudah memfasilitasi gue untuk hubungin sesosok makhluk yang luar biasa ini. Gue nggak tahu dia tercipta dari apa, tapi gue percaya dia punya dasar niat baik yang kuat. Anjay. Gue udah mempertinggikan orang-orang banget ya. Tapi pastinya mudah-mudahan Langit sukses terus pastinya. Amin, ya. Dan mudah-mudahan semua goals lo, baik itu mungkin di karir lo, baik itu mungkin di jodoh lo yang insya Allah tahun 2022 bakalan nikah, terwujud juga pastinya. Dan lu nggak takut kurang ajar? Kenapa tuh? Sebelah lo, waduh, umurnya yang lebih tua belum kepikiran mau nikah dulu deh. Kan meniti ini tuh karena akademi kan, sama konten kan, konten creator. Nih, makasih kesempatannya. Thank you Bang, udah diajak kan. Siap, sama-sama. Yang penting sukses terus. Siap. Anjay, coy. Kapan lagi gue nepek ketua BEM? Oke, kalau gitu jangan lupa untuk selalu support channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau bisa share ke teman-teman lo gimana sih caranya untuk jadi aktif sebagai mahasiswa atau bahkan tips-tipsnya tadi udah dibagiin loh. Tapi sebelum gue tutup nih, Ngit, satu pertanyaan terakhir Ngit. Gue pengen dong kasih tips sebagai ketua BEM dan sebagai Langit Biru gimana caranya bisa mempertahankan IPK, gimana bisa mempertahankan nilai, gimana caranya bisa beraktif segala kegiatan kemahasiswaan seperti lo sekarang ini. Kasih tipsnya dong, barangkali teman-teman pengen sebenarnya kayak lo cuman dia nggak pede nih. Ya, kalau tips dari gue sebenarnya adalah mengikuti apa yang memang jadi kesukaan gitu. Jadi yang nggak mesti kan jadi ketua BEM gitu kan, banyak hal-hal lainnya yang bisa dieksplor sama jadi mahasiswa gitu. Yang penting ikut sama apa yang jadi panggilan atau bahasa kerennya passion kan. Oh my god, kirain gue panggilan alam, ternyata passion yang dia maksud. Iya, kalau udah punya passion ditekunin dan diseriusin gitu, dan harus berani keluar dari zona nyaman sih. Gitu, karena mungkin itu yang banyak orang belum bisa keluar gitu. Keluarlah dari zona nyaman. Oke, kalau gitu thank you so much. Thank you. Sampai bertemu di next video maksudnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.